Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Soalnya PT Mekar Berseri memproduksi 2 jenis barang, yaitu sepatu laki-laki dan perempuan. Berdasarkan informasi berikut ini, susunlah anggaran penjualan setiap bulan untuk 3 bulan pertama tahun 2013. Yang A, data penjualan aktual tahun 2012, penjualan tahun 2012, jumlah unit terjual 20.000 untuk sepatu laki-laki dan 2.000 untuk perempuan. Harga jualnya itu 18.000 untuk sepatu laki-laki dan 250.000 untuk sepatu perempuan. Kemudian soal yang B, perusahaan menargetkan kenaikan penjualan untuk tiap produk sebesar 20%. Yang C, penjualan bulan Januari, Februari, dan Maret 2013 untuk kedua produk adalah 10%, 5%, dan 15% dari penjualan tahun 2013. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, yang A. Yang A kita hanya menyalin dari penjualan tahun 2012, jumlah unit terjual X1 20.000 dan X2 2.000. Harga jualnya 18.000 untuk X1 dan 250.000 untuk X2. Keterangannya, X1 yaitu sepatu untuk laki-laki, X2 sepatu perempuan, dan Y untuk harga jual. Kemudian yang B, kenaikan penjualan tiap produk sama dengan 20% tahun 2013. Jadi, X1 ini 20.000 didapat dari tabel jumlah unit terjual ditambah 20% dikali 20.000. 20% didapat dari kenaikan penjualan tiap produk. Dijumlah mendapatkan hasil 24.000. Kemudian yang X2 2000 didapat dari tabel X2 jumlah unit terjual dan ditambah 20% dikali 2000 dan didapatkan hasil 2400. Kemudian jumlah penjualan 2013 yaitu 26.400. Kemudian yang C, kenaikan harga jual 20% per produk pada tahun 2013. Pembahasannya, penjualan produk Januari X1 ditambah X2 sama dengan 10% dikali 26.400. Nah, 10% ini didapat dari soal dari penjualan bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian 26.400 didapat dari total penjualan 2013 dan dihasilkan 2.640. Begitu juga yang Februari, X1 ditambah X2 sama dengan 5%. 5% didapat dari soal dikali 26.400 didapatkan 1.320. Begitu pula pada bulan Maret, X1 ditambah X2 sama dengan 15% didapat dari soal dikali 26.400 didapat dari total penjualan 2013 dan dihasilkan 3.960 dan dijumlah menghasilkan 7.920. Untuk selanjutnya, perbandingan produksi X1 banding X2 sama dengan 20.000 untuk X1 dan 2.000 untuk X2. Jika disederhanakan akan menghasilkan 10 banding 1. Selanjutnya kita akan mencari dalam tabel PT Mekar Berseri pada anggaran penjualan untuk bulan Januari sampai bulan Maret 2013. Seperti yang kita ketahui, X1 sepatu laki-laki, X2 sepatu perempuan, Y1 yaitu harga jual sepatu laki-laki dan Y2 harga jual sepatu perempuan. Nah, ini didapat dari mana? Ini X1 dan X2 didapat dari penjualan produk bulan Januari, Februari, dan Maret. Ini yang Januari 2.640 dibagi dengan 11 menghasilkan 240. Karena perbandingannya 10 banding 9, maka X1 dikali 10 dan X2 dikali 1. Kemudian
X1 ditambah X2, hanya saja kita menjumlahkan 2400 dan 240 akan menghasilkan 2640. Begitupun selanjutnya pada bulan Februari dan Maret. Kemudian X1 dan X2-nya sudah didapat dan X1 dikali Y1. Kemudian Y2 X2 dikali Y2 dan dijumlahkan menghasilkan Rp371.520.000. Jadi, penjualan tahun 2013 dianggarkan sebesar 7.920 unit. Ini tadi. Dan untuk total perkiraan pendapatannya sebesar Rp371.520.000. Kemudian soal nomor 2. Berikut adalah data penjualan PT Pasemah Raya dari tahun 2010 sampai 2015. Bisa dilihat tabelnya dari tahun 2010 hingga 2015. Berdasarkan data di atas, buatlah anggaran penjualan untuk 2016 dengan menggunakan metode trend moment. Kita buat tabelnya. Tahun 2010 sampai 2015, Y didapat dari penjualan dalam ribuan unit. X ini didapat dari 0 hingga 5, ini karena semakin tahun ini semakin meningkat 1. Kemudian X dikali Y dan X kuadrat menghasilkan Y 1695, X 15, XY 4550 dan X kuadrat 55. Dengan keterangan Y data penjualan tahun sebelumnya dan X tahun ke. Rumus untuk mencari eliminasi yaitu sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. Sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. 1695 didapat dari jumlah Y sama dengan 6 dikali A. 6 ini didapat dari mana? Karena di sini pertanyaannya 2016, maka 6. Karena semakin meningkat tahunnya ditambah 1. Kemudian ditambah 15B didapat dari jumlah X. Kemudian 4550 jumlah XY sama dengan 15A ditambah 55B. 55 didapat dari X kuadrat. Untuk mengeliminasinya, kita menggunakan total dari Y dan XY. Kemudian untuk mencari B, kita kalikan agar dia bisa dicoret sehingga didapat 8.475 sama dengan 30A ditambah 75B. 9 untuk yang 4.550 dikali dengan 2 sehingga 9.100 sama dengan 30A ditambah 110B. 30A-nya kita coret. Kemudian didapat 8.475 dikurang 9.100 didapat minus 625 sama dengan min 35B. B sama dengan min 625 dibagi min 35 hingga didapat B sama dengan 17,9. Kemudian sekarang mencari A-nya sama seperti sebelumnya, dieliminasi. 1695 sama dengan 6 dikali A ditambah 15B dan 1695 sama dengan 6A ditambah 15 dikali 17,9. Karena B-nya sudah didapat, jadi B-nya kita masukkan nilainya 17,9. Kemudian 6A sama dengan 1695 dikurang 268,5
6A sama dengan 1426,5 dan didapat A sama dengan 1426,5 dibagi 6 sama dengan A-nya 237,8. Karena menggunakan metode trend moment, yaitu mencari dengan persamaan, maka didapat rumus Y sama dengan 6 ditambah BX sama dengan 6 sudah didapat 237,8 ditambah B sudah didapat 17,9 dan dikali 6 didapat dari yang tadi karena tahun 2016 yang ditanyakan. Kemudian dijumlahkan dan didapat hasil 345,2 atau 345. Jadi, penjualan untuk tahun 2016 dianggarkan sebesar 345 unit. Soal selanjutnya yaitu nomor 3, berdasarkan informasi berikut ini, susunlah anggaran pemakaian bahan baku bulan Juli 2008. Diketahui penjualan atau unit sebesar 200.000, persediaan barang jadi per 1 Juli 20.000, persediaan barang jadi per 31 Juli 10.000, dan setiap satu unit barang jadi menggunakan material 4 sur, dan harga bahan baku persatuannya pada bulan Agustus 2008 diperkirakan sebesar 2.000. Untuk menjawab, anggaran produksi bulan Juli 2008, ini kita sudah mengetahui bahwa penjualan sebesar 200.000 dan ditambahkan dengan persediaan barang jadi 31 Juli sebesar 10.000 sehingga menghasilkan jumlah barang yang dibutuhkan sebanyak 210.000. Kemudian hasil dari jumlah barang yang dibutuhkan dikurang dengan persediaan awal barang jadi 1 Juli sebesar 20.000 sehingga didapat jumlah barang yang akan diproduksi sebesar 190.000. Kemudian jumlah barang yang akan diproduksi tersebut dikali dengan standar kebutuhan bahan baku material tadi di soal 4 sur, maka 190.000 dikali 4 sehingga menghasilkan jumlah kebutuhan bahan baku sebesar 760.000. Kemudian jumlah kebutuhan bahan baku tersebut dikalikan dengan harga bahan baku per unit yang pada bulan Agustus 2008 diperkirakan 2.000, maka didapatkan jumlah atau hasil total biaya bahan baku untuk produksi senilai Rp1.520.000. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan soal nomor 4. PT Cahaya Lestari memproduksi dan menjual tas untuk raket tenis. Sejak awal pendiriannya, perusahaan selalu menggunakan kebijakan stabilisasi tingkat produksi dalam menyusun anggaran produksinya. Berikut adalah data-data yang diperlukan untuk menyusun anggaran produksi perusahaan bulan Januari sampai April 2019. Penjualan unitnya Januari 4.800, Februari 4.200, Maret 4.200, April 3.000. Yang ditanyakan anggaran produksi PT Cahaya Lestari untuk bulan Januari sampai April apabila persediaan akhir Desember 2008 sebesar 1.200 dan sebesar 1.000 di bulan Mei. Untuk menjawab soal nomor 4, kita membuat tabel anggaran produksi PT Cahaya Lestari pada bulan Januari sampai April 2009. Jadi, di sini ada tabel bulan Januari, Februari, Maret, April, dan total. Dari bulan Januari, penjualan per unitnya sudah diketahui di dalam soal, yaitu 4.800, 4.200, 4.200 bulan Maret, dan 3.000 pada bulan April, sehingga jumlah yang dihasilkan yaitu 16.200. Kemudian
untuk persediaan akhir, yaitu persediaan akhir pada bulan Januari 1.200. Mengapa 1.200? Karena pada soal diketahui pada bulan Desember persediaan akhirnya 1.200, karena yang ditanyakan bulan Januari, maka dia naik pada bulan Januari. Dan kemudian isi juga totalnya dengan 1.200. Kemudian untuk total barang jadi yang dibutuhkan ini 7.400 didapat dari 16.200 ditambah 1.200, maka didapat jumlah 7.400. Kemudian kita mencari persediaan awal. Nah, jika yang diketahui di soal persediaan awal itu pada bulan Maret sebesar 1.000, karena di tabel kita tidak ada bulan Mei, maka jumlah dari 1.000 tadi kita masukkan ke dalam bulan April karena dia tidak ada bulan Mei, jadi dia mundur. Dan ditulis juga pada persediaan awal totalnya 1.000. Kemudian 17.400 dikurang 1.000 jadi 16.400. Jadi jumlah barang jadi yang akan diproduksi totalnya adalah senilai 16.400. Kemudian untuk mencari jumlah barang jadi yang akan diproduksi pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April ini, kita dapatkan dari 16.400 dibagi dengan 4 bulan. Karena Januari, Februari, Maret, April ini ada 4 bulan. Jadi 16.400 dibagi dengan 4 yaitu 4.100. Jadi kita taruh semua 4.100 di dalam kolom jumlah barang jadi yang akan diproduksi pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Kemudian untuk mencari total barang jadi yang dibutuhkan ini didapat dari penjumlahan 4.800 ditambah 1.200 menghasilkan jumlah 6.000. Kemudian untuk persediaan awal kita mencarinya dengan total barang yang dibutuhkan dikurang dengan jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Jadi misalnya bulan Januari total barang jadi yang dibutuhkan senilai 6.000 dikurangi dengan jumlah barang jadi yang akan diproduksi senilai 4.100, maka didapatkan 1.900. Begitupun bulan Februari, Maret, dan April. Kemudian untuk mencari total barang jadi yang dibutuhkan pada bulan Februari ini sama seperti sebelumnya, yaitu menjumlahkan penjualan dengan persediaan akhir. Jadi 4.200 ditambah 1.100 hasilnya 5.300. Begitupun seterusnya bulan Maret dan bulan April. Setelah semua sudah dijumlahkan dan dikurangkan dengan cara seperti bulan Januari dan Februari, maka PT Cahya Lestari akan berproduksi sebanyak 4.100 unit setiap bulannya pada bulan Januari sampai April 2009. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan nomor 5. PT Berkah Jaya Abadi hendak menyusun anggaran tenaga kerja langsung untuk bulan Januari 2008. Berikut adalah informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung tersebut. Bisa dilihat di sini, anggaran produksi PT Berkah Abadi Jaya untuk periode Januari 2008. Penjualan senilai 2.000, persediaan akhir barang jadi 500, jumlah barang yang dibutuhkan 2.500, persediaan awal barang jadi 200, dan jumlah barang yang akan diproduksi senilai 2.300.
Produksi dilakukan oleh 2 departemen. Yang pertama, Departemen Penjahitan. Waktu yang dibutuhkan untuk menjahit satu kemeja pria yaitu 6 menit. Honor untuk pegawai Departemen Penjahitan per jamnya sebesar 6.000. Yang kedua, Departemen Pemasaran. Departemen Pemasaran melakukan waktu selama 3 menit untuk mengemas satu baju pria. Honor untuk pegawai Departemen Pengemasan per jamnya yaitu sebesar Rp4.800. Yang ditanya, menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk bulan Januari 2008. Untuk menjawab soal nomor 5, PT Berkah Abadi Jaya, anggaran biaya tenaga kerja langsung pada bulan Januari 2008, kita buat tabel seperti ini, tabel Departemen Penjahitan dan Departemen Pemasaran. Pada Departemen Penjahitan, jumlah produksinya yaitu 2.300 seperti di soal, kita salin di sini. Kemudian standar penggunaan jam tenaga kerja langsung yaitu 6 menit. Dan jumlah jam tenaga kerja langsung sebesar 13.800 menit. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari perkalian antara 2.300 dan 6 menit. Kemudian, upah per menitnya senilai 1.000. Kenapa 1.000? Karena 100 ini didapat dari pegawai Departemen Penjahitan per jamnya sebesar 6.000. Nah, 6.000 ini dibagi dengan 60 menit, jadi diperoleh 100. Kemudian, anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan yaitu senilai 1.380.000. Didapat dari mana? Didapat dari perkalian antara 13.800 dikali dengan 100. Kemudian untuk Departemen Pemasaran, jumlah produksinya yaitu 2.300 terdapat di soal. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsung yaitu 3 menit ada di soal. Dan jumlah jam tenaga kerja langsung 6.900 didapat dari perkalian antara 2.300 dan 3 menit. Kemudian upah per menit ini didapat dari biaya pengemasan per jamnya sebesar 4.800 dibagi dengan 60 menit. Karena 1 jam itu 60 menit. Jadi diperoleh upah per unitnya yaitu 80. Kemudian anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pemasaran yaitu 552.000. Didapat dari 6.900 dikali 80. Maka diperoleh anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pemasaran yaitu 552.000. Hingga diperoleh total biaya tenaga kerja langsung yaitu 1.932.000 didapat dari anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan senilai 1.380.000 dan anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pemasaran senilai 552.000 dan diperoleh total biaya tenaga kerja langsung 1.932.000.